Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya serta karunia-Nya kita dapat bertemu kembali ya, walaupun dalam keadaan online gitu ya atau secara daring. Tak lupa salam serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Oke, kita langsung aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan gitu ya, pada teman-teman semua tentang menuju sekolah lanjutan impian. Perkenalkan, saya Adi Pauludin, yang biasa dipanggil Kak Awal di Bintang Pelajar atau BP. Saya salah satu pengajar matematika, yaitu jenjang SMA, jenjang SMP juga gitu ya. Terkadang diperbantukan juga mengajar SD. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Awal coba ingin mempresentasikan gitu ya, bagaimana sih cara gitu ya, atau mengerjakan soal seleksi gitu ya. Seleksi itu maksudnya misalkan dia mau masuk SMP, misalkan kelas 6 dia masuk SMP, atau dia kelas 9 SMP mau masuk ke jenjang berikutnya itu SMA, atau juga dia kelas 12 mau masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri gitu. Nah, sekarang coba teman-teman simak sampai habis ya videonya. Kita langsung saja. Nah, yang pertama, setiap anak itu terlahir kreatif gitu ya. Bahkan ada yang terlahir jenius gitu. Dan juga setiap anak berpotensi meraih prestasi tertinggi dalam bidang yang mereka tekuni. Nah, di sini tetapinya. Tetapi kenyataannya hanya sedikit sekali anak yang berhasil meraih prestasi. Nah, kenapa gitu ya? Mengapa? Nah, mungkin banyak yang kurang rajin gitu ya, atau bermalas-malasan gitu ya dalam belajar, kayaknya kurang semangat gitu ya. Atau dia sudah rajin tapi kok nilainya masih atau prestasinya belum maksimal gitu ya. Masih biasa-biasa aja. Nah, mungkin kalau dia sudah rajin gitu ya, sebenarnya rajin itu udah nilai plus buat dia gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih belum prestasinya maksimal, mungkin ada yang salah dalam metode belajarnya gitu, atau belajarnya masih kurang optimal atau kurang efisien. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Awal akan coba gitu ya, bagaimana sih supaya belajar itu optimal atau efisien. Tapi sekali lagi, eee, teman-teman semua juga harus bisa ya mengenali potensi cara belajar masing-masing. Misalkan dia sukanya belajarnya sendiri gitu, tapi ada juga yang suka belajarnya itu rame-rame, itu berkelompok, dia pengennya belajar kelompok gitu kan. Nah, dan juga ada cara belajar anak juga beda-beda. Mungkin dia hanya dengan mendengarkan sekali dia langsung bisa, tapi ada juga dia dengerin juga nggak bisa-bisa, tapi dengan dia lihat gitu ya, dia melihat terus mendengarkan baru dia bisa gitu. Jadi anak yang cerdas dia bisa mengenali gaya belajarnya dirinya sendiri supaya bagaimana belajarnya optimal. Oke, next. Nah, di sini Kak Awal akan coba kemukakan yaitu metode new concept solution gitu ya. Yang artinya metode konsep yang baru. Nah, bagaimana sih? Nah, yang pertama program pembelajaran yang menggunakan konsep kreatif. Jadi selain kita belajarnya kita udah rajin gitu, kita juga harus kreatif gitu ya. Terus yang kedua, siswa mampu belajar dengan cepat dan mengaktifkan kekuatan otak kanan yang kreatif berpadu dengan kekuatan otak kiri yang logis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat kembali slide selanjutnya itu di sini ada yang namanya fungsi otak kiri versus otak kanan gitu. Nah, untuk otak kiri di situ
ada yang namanya logika, hitungan, berbicara, membaca, menulis, analisa. Itu kita asah melalui otak kiri. Kalau otak kanan, dia berarti ada kepribadian, kreativitas, intuisi, implementasi, performa, atau seni. Nah, apabila kita bisa keduanya gitu ya, tidak hanya otak kiri saja atau otak kanan saja, maka bisa jadi kalau kita optimalkan itu bisa jadi jenius. Tapi kita juga butuh konsentrasi ya. Konsentrasi itu memadukan keduanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengoptimalkan otak tengah gitu ya, maksudnya otak kiri dan otak kanan, maka insya Allah ya teman-teman semua bisa menjadi jenius gitu. Oke, karena Kak Awal pengajar matematika, Kak Awal coba demokan gitu ya soal matematika. Jadi kalau yang mau masuk PTN gitu ya kan ini ada di TPS kuantitatif gitu ya. Nah ini kalau ada soal nih, ini soal sebenarnya sih anak SD gitu ya, anak SMP gitu ya, perkalian. Dimana ini kita cari caranya jangan cara biasa gitu. Kalau cara biasanya kan ini kalikan aja gitu ya. Ini kalikan, ini tengah juga kalikan, yang kanan juga kalikan. Tapi itu butuh waktu nih kan karena angka juga agak besar nih 178 kali 13, 17 kali 178. Nah, bagaimana caranya supaya kita caranya tidak cara biasa gitu ya. Nah, ini kita juga harus punya kreativitas. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Di sini kita bisa pakai namanya sifat distributif. Ini waktu SMP kelas 7 kalau nggak salah ya. Ini kita sudah belajar ya. Jadi kalau ada angka yang sama nih 178 di perkalian, di sini ada tambah atau kurang, ini bisa dikeluarin 178 ya. Gitu. Jadi di sini 13 ditambah 17. Nah, terus ditambah lagi 30 dikali 22. Ini sengaja tidak saya kalikan karena biasanya eh kalau ada yang sama gitu ya, ini ternyata ada yang sama jadi tidak saya kalikan ya. 17 tambah 13, 30 juga 30. Jadi sengaja tidak saya kalikan gitu. Biasanya kalau di soal SBMPTN atau ujian masuk mandiri untuk kuantitatif kelihatannya panjang gitu ya, tapi sebenarnya kita harus cari logikanya gitu ya. Ini kita logikanya ternyata pakai distributif gitu. Ternyata 30 juga ya, ini 30 ini kan sama nih, kita keluarin lagi bisa. Jadi 30 dalam kurung 178 ditambah 22. Jadi kita bisa jumlahkan dulu ya, 178 tambah 22 ternyata angkanya enak ya. 200 ya. Nah, sekarang kan mudah tuh. 200 kali 300 tinggal 2 kali 3 aja ya. 6 ya. Nolnya 3. Jadi 6.000 gitu. Mudah ya, teman-teman sekalian. Jadi ini tidak perlu pakai cara kalikan dulu, tapi kita bisa pakai cara namanya sifat distributif. Oke, Kak Awal punya soal lagi, kita lanjut. Nah, di sini ada soal lagi ya, kuadrat gitu ya. 2019 kuadrat dikurangi 2018 kuadrat. Nah, ini juga sama. Kalau kita kuadratkan dulu sama aja kita kalikan ya 2019 kali 2019. Waduh, ini panjang gitu ya. Itu juga sama 2018 kuadrat 2018 kali 2018. Tapi kita tidak perlu pakai cara sepanjang itu. Ini juga sudah pernah dipelajari kelas 7 juga atau kelas 8 gitu ya. Ini namanya sifat perkalian sekawan, yaitu di mana sifat perkaliannya apa? Kalau ada A tambah B dikali A minus B, itu sama dengannya adalah A kuadrat min B kuadrat. Begitu sebaliknya, A kuadrat min B kuadrat bisa dipecah menjadi A plus B A min B. Jadi kan mudah ya. Ini kan sama aja, anggap aja A kuadrat, terus ini B kuadrat. Maka ini sama aja tinggal nyari jumlahnya ya. Jumlahnya itu 2019 tambah 2018. Itu berapa? 4.019 tambah 18, 37 gitu ya. Ini jumlahnya. Sekarang perkaliannya. Pengurangannya. Dikali pengurangannya. Pengurangannya di sini 2019 dikurang 2018. Jadinya 1. Jadi 4.037 kali 1. Jadi 4.037 gitu. Bisa ya teman-teman semua ya. Jadi ini mudah ya. Jadi tinggal kita tambahkan terus dikali kurangnya gitu.
Oke, next. Ini ada soal lagi di situ, diminta urutkan dari yang terkecil. Urutkan dari yang terkecil ini tapi pangkat ya, pangkat. Kalau 2 pangkat 100 ini kita kalikan dulu 2 kali 2 sampai 100. Ini juga panjang. Apalagi kalau punya kalkulator digitnya terbatas gitu. Ini nggak bisa juga karena juga gitu ya. Error maksudnya ya. Nah, apalagi sama 3 pangkat 75 banyak juga, 5 pangkat 50 banyak juga. Nah, sekarang caranya gimana? Dengerin soal ini. Untuk ngerjain soal ini sebenarnya kita nggak perlu mengalihkan gitu ya. Tapi kita cari cara gitu ya. Di sini sebenarnya pakai cara anak SD juga gitu ya, memadukan anak SD ini pernah belajar yang itu namanya FPB gitu ya, FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita cari FPB-nya mana? 175 sama 50. Itu berapa? Itu 25 ya, karena bisa dibagi 25-nya. 5 juga bisa sih, tapi nggak terbesar. Di sini yang bisa dibagi adalah 25. Jadi kita bisa tulis 100 itu adalah 25 kali 4. Nah, karena di pangkat itu misalkan di sini 2 pangkat 4 kali 25 ya, berarti 2 pangkat 4 dikali pangkat 25, berarti dipangkatin lagi. Terus 75 juga sama, tapi 75 3 ya, 3 kali 25. 50 juga sama, tapi di sini 2 kali 25. Nah, 2 pangkat 4 itu 16, terus 25 masih ada, 3 pangkat 3 itu 27, 5 pangkat 2 itu 25. Nah, dari sini udah ketahuan kan, di sini pangkatnya sama ya. Pangkatnya sama, berarti kita lihat yang bawahnya aja nih. Ternyata yang paling kecil adalah 16. Terus habis itu 25 baru 27. 16 itu punyanya si 2 ya, 2 pangkat 100. Ternyata kurang dari 5 dulu ternyata ya. 5 pangkat 50 kurang dari 3 pangkat 75. Nah, ini urutannya. Ternyata paling kecil adalah 2, yang paling besar adalah 3 gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi next ya. Nah, ini soal yang berulang. Jadi kalau soal berulang langsung aja ke awal jelaskan gitu ya. Jadi kalau berulang seperti ini dia biasanya dibagi gitu ya. Dibaginya tuh per 9, tergantung nih ngulangnya berapa. Kalau dia ngulangnya dia itu